Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Balik lagi kita dalam pastoral message kali ini. Ya, Ya, pastoral message kali ini konsep diskusi ya, supaya ada pembaharuan ya. Ada suasana Pembaharuan. segar, segar sari. Haleluya. Ya, diskusi tentang pembahasan suatu topik atau tema yang mana nanti kita coba akan bahas. Oke, Dok? siap. Baik. Gimana Bapak. kabarnya Pak? Wis, sehat Kayaknya dong. lama saya nggak ketemu Bapak nih. Oh iya. Dalam acara pesan pastoral ini sudah lama ya. Udah lama nih Pak. Kalau ketemu hari-hari sih tiap hari. Baik. Jangan-jangan ini jemaat sudah pada nungguin ini. Ya, Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pesan pastoral kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang sungguh indah, sungguh luar biasa, di mana Tuhan pada saat hari ini kami akan diskusi tentang tema, dan biarlah lewat pesan pastoral ini Tuhan, setiap pendengar, setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan Tuhan, semua kami diberkati lewat diskusi ini Bapak. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Yes. Yes, tema kita bulan ini apa Dok? Tema besar dari Rock Ya, Ministry, Ya. Rock International Ministry bulan ini adalah Suffering for the King. ya apa itu? Suffering itu penderitaan untuk Sang Raja. Jadi Wow. kita telah menerima kasih karunia. Kasih karunia apa? Hmm. Kasih karunia untuk menderita. Grace to be witness. Wes, jadi menderita bagi sang raja. Maksudnya menderita bagi sang raja ini seperti apa, Dok? Lebih Ya. lagi. Tentunya menderita dalam kebenaran ya. Yes. Ya saya tahu, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita kan pasti punya pergumulan, pasti punya permasalahan. Ya. Tetapi inilah yang menjadi perbedaan di mana ada dua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Yang betul. pertama itu mungkin masalah yang disebabkan oleh kita sendiri. Wow. Yang kedua bisa karena kebenaran tersebut. Oke. Jadi ini memang sangat sesuai dengan firman Tuhan ya, di topik atau tema kita bulan ini ya. Kalau kayak gitu kita baca dulu Dok ayatnya Dok ya, supaya Bapak Ibu di rumah semuanya juga para pendengar boleh mengerti tentang dari ayat dasar daripada menderita bagi sang raja. Kayaknya kita buka aja Dok lengkapnya Dok, 1 Petrus 2 ayat 18, kita boleh gantian kali baca Dok ya. Yo. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Dan saya waktu itu juga menyampaikan tema ini yaitu menderita karena kebenaran. Wis, Ya, ya. Ya. Jadi menderita bagi sang raja itu ya sama juga artinya menderita karena kebenaran. Haleluya. Baik, 1 Petrus 2 ayat 18 demikian firman Tuhan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Lanjut Dok. Ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Wow, luar biasa ya, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, itu luar biasa. Ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ini yang Edok bilang tadi ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wow. Ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow, dan yang luar biasa di sini bahwa dikatakan di situ ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Kata Petrus adalah Yesus. Ya, Pasti. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ternyata penderitaan itu oleh karena kebenaran itu adalah suatu kasih karunia. Tapi gimana Dok kita bisa sabar di dalam penderitaan ini Dok? Ya mungkin kalau kita berkata secara mulut, secara daging kita mungkin susah ya. Ya. Kita mengalami yang paling sering adalah masalah ekonomi nih. Ketika kita dihadapkan dengan masalah ekonomi,
kita udah kebingungan nih, cari utang sana sini gitu kan. Wah, ini kejadian marak hari ini ya. Nah, Sampai ke pinjol-pinjol pinjol juga ya. ya. Haleluya. Giliran nggak bisa bayar, nanti dicari-cari pinjol pusing. Nah itu menderita karena dirinya sendiri. Diri sendiri, kan. perbuatan Karena sendiri. Gali lubang tutup lubang kan Pak Eri. Iya. Jadi apa namanya, ketakutan karena ada sesuatu Iya. gitu ya. Oke. Tetapi ini, nah sabar Tapi, dalam penderitaan ya. karena kebenaran ini. Itu merupakan kasih karunia karena Allah sendiri sudah memberikan kepada kita ada 3 hal. Saya ada menyampaikan beberapa minggu lalu, bahkan di Komsel kemarin semalam saya menyebutkan ada 3 hal penting untuk kita bisa meresponi penderitaan dalam kebenaran, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Wow, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kalau ada kita ngalamin penderitaan ini, kita harus ada respon seperti itu ya. Jadi harus ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Wow, itu luar biasa ya dalam menghadapi penderitaan-penderitaan mengikut Kristus atau hidup dalam kebenaran ini ya. Oke, ada lagi Dok yang mau disampaikan Dok? Ya, jadi itu yang membedakan setiap kita untuk kita bisa meresponi penderitaan yang kita alami gitu. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumulkan, ketika kita meresponi dengan benar, Tuhan akan mengaruniakan 3 hal tersebut dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan, dimampukan untuk melewatinya. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tetap ada di situ gitu. Wow. Kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir. Wow. Karena kita percaya segala sesuatu itu Tuhan sudah menetapkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, nah, sedangkan bedanya kalau menderita karena kesalahan kita sendiri, apalagi itu pasti kita ketakutan, yang ada kan kekhawatiran. Karena Tuhan sendiri nggak menyertai kita, karena ya itu salah kamu gitu kan. Kita. Oke, jadi karena perbuatan kita ya, kita menderita itu memang sudah menjadi kewajaran. Tetapi menderita karena kebenaran adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah Dok, saya kan menyampaikan tentang menderita karena kebenaran juga kan, di awal-awal bulan September itu. Nah saya bilang di situ, apa yang dimaksud menderita karena kebenaran? Nah apa itu? Nah jadi saya menyampaikan ada 3 hal di situ tentang apa yang dimaksud menderita karena kebenaran. Yang pertama itu adalah menderita karena memilih untuk tidak berbuat dosa. Wow. Hidup itu pilihan ya Pak ya? Hidup itu pilihan, jadi begitu di situ aja sudah menderita ya. Jadi memilih untuk tidak berbuat dosa itu bagi daging itu satu penderitaan. Ya. Dosa enak ya? Iya. Saya pernah bilang gini, kayaknya enak banget nih mereka gitu ya kan. Tapi karena kita tahu kebenaran kita menahan gitu ya kan. Nah dalam menahan ini karena kebenaran tadi kita sudah menderita. Tapi luar biasanya dikatakan di situ bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa. Dia memilih untuk tidak berbuat dosa, dikata-kata di ayat 20 itu. Jadi apa yang dimaksud dengan menderita karena kebenaran itu, yang pertama itu ya memilih menderita untuk tidak berbuat dosa. Itu ya. Nah, artinya apa? Artinya menderita karena kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Gitu loh. Nah, sekarang kan kira-kira sulit nggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Pasti sulit. Ya. Karena ini masih daging Pak. Ini masih daging. Tetapi kalau kita sampai melakukan itu, ya walaupun kita menderita, ada berkat yang menanti ya. Ada kasih karunia. Artinya kasih karunia apa? Tuhan mampukan. Amin. Tuhan tolong. Yang kedua, menderita karena kebenaran itu adalah sadar akan kehendak Allah. Ya. Jadi kenapa kita menderita? Ya karena kita sadar kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Yang nggak boleh menindas orang. Dikatakan tadi di situ itu ayat berapa tadi itu? Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi karena sadar kehendak Allah, jadi kita
menanggung penderitaan yang harus kita tanggung. Nah ini contoh saya bilang, ini adalah dalam pergaulan. Oh. Oke. Circle kalau ya, anak muda zaman sekarang ngomongnya circle. Apa itu? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Ya pergaulan. Pergaulan. Kalau tadi kan tidak memilih itu, tidak memilih berbuat dosa, itu dari diri kita. Iya. Ya kan menderita karena pilihan kita. Tapi kita nggak apa-apa deh, gua menderita memilih untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalau yang ini menanggung, ya yang tidak harus kita tanggung, ya ini artinya hubungannya dengan orang lain ini. Ya pihak 1 dan 2 kali. Iya. Atau maksudnya di luar dari kita sendiri, atau komunitas, atau apapun istilahnya. Tetapi kita sadar kehendak Allah, kita nggak mau berdebat, kita nggak mau jatuh dosa oleh karena hal itu, ya kan? Malah kita oke lah, gua tanggung itu semua. Nah, justru malah mengampuni ya. Ya, malah mengampuni, melepaskan berkat, ya kan? Bukan mengutuk tapi melepaskan berkat. Inilah yang tadi saya bilang tadi, itu sadar akan kehendak Allah. Jadi memang menderita, harus menanggung apa yang tidak harus kita tanggung, tetapi karena sadar kehendak Allah, kita menerima itu semua. Inilah yang saya maksud menderita karena kebenaran. Nah yang ketiga, menderita karena kebenaran yang ketiga adalah panggilan untuk mengikuti teladan Kristus. Oh, iya. Jadi menderita itu sebagai apa ya? Ya memang kita harus mengikuti teladan Kristus. Karena apa? Kristus juga ngalamin, ya kan? Bahkan dikatakan di situ tadi ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa kita dipanggil? Untuk karena Kristus meneladani Kristus dalam penderitaannya, gitu loh. Ya karena ya kekristenan itu adalah ejekan, ya kekristenan itu adalah ejekan, dan itu adalah sebenarnya cacian atau hinaan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi dari awal itu sebenarnya kita sudah ada diejek, sudah menderita, gitu loh. Sudah menderita dengan kekristenan itu pun, namanya itu pun sudah sebenarnya ejekan, sudah ada penderitaan di situ. Tetapi kenapa kita bangga menjadi orang Kristen? Karena kita mengikuti keteladanan Yesus Kristus, ya. Kita mengikuti keteladanan Yesus Kristus, bahkan dikatakan ada contoh yang dia tinggalkan, itu ikutilah jejaknya. Bagaimana Tuhan hidup dalam dunia ini, dia dihina, disiksa, tetapi dia tetap sabar, bahkan dia mengampuni. Nah ini nih Dok, luar biasa penderitaan yang harus kita tanggung sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran itu Dok. Jadi gimana Dok? Siap menderita? Harus siap, mau harus siap. Karena penderitaan itu merupakan satu proses untuk kita menuju ke tujuan utama kita. Yes. Yaitu tujuan utama kita ya segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita teladan, agar kita bisa mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya, sehingga setiap penderitaan demi penderitaan itu merupakan proses untuk kita bisa mencapai tujuan utama kita. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, yang sudah mendengarkan pesan pastoral ini, ya, kita harus menderita karena apa? Karena Yesus pun mengalami hal yang sama. Tetapi penderitaan yang kita alami itu adalah bukan karena perbuatan kita yang salah, tetapi karena kita mengikuti Kristus. Amin. Jadi penderitaan oleh karena mengikuti Kristus, ya saya katakan di situ, menderita karena kebenaran itu bukan sesuatu yang najis. Ya, dulu orang bilang najis English, cuy. Ya, dana gaul, ya kan? Najis English, cuy katanya. Menderita oleh karena kebenaran itu bukan sesuatu yang najis, ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan sesuatu yang kotor. Ya, bukan sesuatu yang hina. Tetapi menderita karena kebenaran adalah suatu kasih karunia. Amin. Suatu kasih karunia dong. Jadi penderitaan itu suatu kasih karunia. Dan saya bilang juga sesuatu yang berharga dan bernilai. Karena kenapa? Di dalam penderitaan kita itu, kita tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran.
Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidupi firman Tuhan ini. Kalaupun kita mengalami penderitaan oleh apapun itu, tapi kita hidup menderita karena kebenaran, maka Tuhan yang akan menolong setiap kita. Amin. Amin. Oke Dok, ada kira-kira lagi tambahan Dok sebelum kita tutup Dok? Jadi ada yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya. Ya. Saya mau bacakan aja. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wow, berbahagia ya. Berbagai-bagai pencobaan malah disuruh bergembira. Wow. Gimana nih Pak? Ya itulah, dalam kekristenan itu sangat unik ya. Dalam berbagai pencobaan pun kita dikatakan berbahagia. Bahkan saudaraku, Bapak Ibu, bahkan penderitaan dikatakan firman Tuhan itu adalah untuk mendatangkan sesuatu kebaikan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tentunya semua kita tidak mengharapkan satu penderitaan, tetapi dalam mengikut Kristus pasti ada penderitaan. Kita siap menderita untuk Tuhan. Kita Karena siap hari semakin menderita berat ya Pak Heri ya. kebenaran. Yes, karena hari-hari ini akan diperhadapkan dengan hari-hari yang sulit. Ya, akan banyak orang yang tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan bagi kita itu seolah-olah adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak mengikuti tren, sehingga kita mengalami seolah-olah kita dikucilkan, kita terasing. Tetapi memang Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita hidup Amin. dalam kebenaran di dalam dunia ini, karena Tuhan bilang datanglah kerajaanmu ya di bumi seperti di surga. Lewat siapakah kerajaan Tuhan datang? Lewat hidup kita semua untuk dunia ini. Haleluya. Itu aja Dok ya. Ya. Clear Dok? Oke, terima kasih, luar biasa pesan pastoral pada malam hari ini. Mari terus saksikan pesan pastoral di selanjutnya yang akan datang. Oke Dok, doa Dok. Ya, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu melalui setiap kami yang mendengarkan pesan pastoral pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami kuat, kami teguh di dalam-Mu untuk mengikuti segala teladan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami harus berjalan dalam lembah kelam, kami tidak akan takut. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berjalan di antara kami Tuhan. Walaupun kami harus di bayang-bayang maut Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Yesus, karena Engkau memberikan roh keberanian kepada setiap kami Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan iman, pengharapan dan kasih itu selalu ada dalam diri kami, sehingga kami dapat meresponi penderitaan-penderitaan apapun itu Tuhan yang akan kami hadapi ke depan. Biarlah iman dan pengharapan dan kasih ini Tuhan selalu tumbuh, sehingga iman dan pengharapan dan kasih ini semakin besar, semakin bertumbuh, berkembang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami tahu, kami percaya bersama-Mu Bapa. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar. Amen. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, malam yang spesial ini Tuhan. Kami telah berbincang-bincang sedikit tentang satu tema, yaitu menderita dalam kebenaran. Dan biarkanlah ini menjadi teladan bagi setiap kami, menjadi pegangan dalam setiap kami Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini Tuhan, itu termeterai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap orang yang mendengarkan Tuhan, dimanapun mereka berada, pekerjaannya, usahanya, Engkau berkati, Engkau buat makin berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan anak-anak juga Tuhan, pendidikannya Engkau perbuat berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan
pesan pastoral pada malam hari ini yang mungkin saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, berbagai pencobaan, entah itu ada permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera ini turun atas setiap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan ini. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Thank you, Dok. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti, dan biarlah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.